Anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada hambanya sebagai amanah untuk kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mendidik anak menjadi tanggung jawab orang tua. Kunci utama mendidik anak terletak pada peran orang tua. Cara mendidik anak secara Islami sejak dini penting diterapkan dalam perjalanan membesarkan anak. Hal ini diperlukan agar anak tidak hanya menjadi cerdas, melainkan juga memiliki akhlak yang mulia. Pondasi yang kuat tentang nilai-nilai agama penting diberikan sejak usia dini, agar saat dewasa nanti tidak mudah goyah, di antaranya dengan mengenalkan tentang tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Tauhid merupakan pondasi dasar dalam mendidik anak sejak dini. Jika pondasi tauhid telah tertanam di dalam pribadi anak, maka nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang akan terbentuk dalam karakter anak. Siang ini, kita akan menyimak bersama-sama paparan dan penjelasan dari guru-guru kita mengenai bagaimana mendidik anak dan membentuk generasi Islami dalam damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi sahratin فَتَكُونُ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِاللَّهِ Illallah latiful khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, Perum Angkasa Puri Jati, di Angkasa Puri Jati Asih Bekasi. Dan pemirsa, hari ini tanggal 23 Juli adalah hari di mana bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Maka dari itu, Damai Indonesiaku membahas satu tema yang sangat menarik dengan mengangkat tema mendidik anak membentuk generasi Islam. Tentunya telah ada para narasumber di dalam bersama sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur, tentu saja puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan insya Allah guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita akan berbagi ilmu dan nasihat. Yang pertama yang kami cintai Kiai Haji Tata Sukayat, Kiai Haji Abdul Wahab dan Ustazah Aini Aryani. Benar seperti yang dikabarkan tadi bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang tentu saja membutuhkan perhatian kita dengan sangat sungguh-sungguh berkaitan dengan mendidik anak. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitahdibil aulad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ladina taba'u sabilar rasyad, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab, Ustazah Aini Al-Mukarram Mas Agung, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air yang saya hormati dan Allah muliakan, ibu bapak jamaah Masjid At-Taqwa Jati Asih yang datang tanpa pamrih, dengan hati yang sangat bersih, pikirannya jernih, keluarganya pada rapih, anak-anaknya pada solih. Mudah-mudahan di akhir bulan ini hutang-hutangnya tidak banyak yang nagih. Kok kompak? Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita mau panen setahun sekali, tanamlah pohon rambutan. Kalau kita mau panen 3 bulan sekali, tanamlah padi. Tapi kalau kita mau panen setiap saat, sepanjang hayat, bahkan di dunia sampai akhirat, tanamlah anak-anak kita menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi ilahiyah, pembentuk baldah thayyibah. Pasti panennya akan selama-lamanya. Alhamdulillah. Tapi andai yang ditanam dan ditumbuhkan bukan anak-anak duriyah thayyibah, bukan generasi-generasi ilahiyah, tetapi generasi-generasi anak mama, fisiknya lemah, otaknya payah, mentalnya kayak Pak Ogah. Yang tersohor mentalnya mental kolor. Sebentar-bentar bisa kendor. Kemana-mana maunya naik motor. Kalau kerja kagak di rumah, kagak di kantor. Molor. Kayak ayam yang sedang bertelur. Ada yang model begitu. Mudah-mudahan itu bukan diwarisi bapaknya. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan. Lantas bagaimana membentuk anak-anak yang baik menurut Al-Quranul Karim? Salah satu jawabannya, agar kita menjadi umat yang terbaik, termasuk mewujudkan cita-cita mulia punya anak-anak yang baik, generasi-generasi yang baik, keturunan yang baik-baik. Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Ada 4 hal yang mesti kita tanamkan pada anak-anak kita. Yang pertama, ukhrijat linnas, tumbuhkan pada anak-anak kita mental historical agent, mental fa'ilut tarikh, mental subjek, bukan mental objek.
mental pelopor, bukan mental pengekor, mental pemain, bukan mental penonton. Jiwa ini yang harus tumbuh kembangkan pada generasi-generasi kita, agar generasi-generasi anak bangsa Republik Indonesia mau jadi tuan di negaranya sendiri, bukan menjadi kacung asing dan jadi kacungnya asing. Betul? Pantas baginda Nabi bersabda, alimu auladakum as-sibahah warimayah warukubal khail. Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan berpacu kuda, dalam rangka memberikan skill kepada anak-anaknya, baik soft skill ataupun hard skill. Dengan skill yang dimilikinya, dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ketika punya leadership yang tinggi, pantang diatur orang, dia yang akan mengatur orang. Alhamdulillah. Yang kedua, tumbuhkan pada anak-anak kita ta'muruna bil ma'ruf, mental humanisasi, mental memanusiakan manusia yang diawali dari memanusiakan dirinya. Al-Quran kadang menyebut manusia itu dengan basar, fisiknya. Jiwanya disebut nafs. Para alim ulama ahli tasawuf menyebut fisiknya manusia ini memiliki 5 jiwa. Jiwa nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan. Jika dipelihara dengan baik dan apik, naik levelnya nafsul mulukiyah, jiwanya laksana malaikat. Taat kepada Allah tanpa bermaksiat. Kalau terus dinaikkan levelnya, nafsul rububiyah, jiwa ketuhanan. Amin ya robbal. Tapi jika nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaannya tidak dipelihara dengan baik dan apik, akan turun martabatnya pada nafsul mulukiyah, wujudnya manusia tetapi kelakuannya binatang. Naudzubillahimin. Kalau tidak dibiarkan lagi, jatuh lagi pada level terendah dan terbawah, nafsu syaitoniyah, jiwa setan, wujudnya manusia, kelakuan setan. Naudzubillahimin. Maka rawatlah anak-anak kita, jiwa manusia yang bisa memanusiakan dirinya dan memanusiakan orang lain. Inilah esensi kalimat ta'muruna bil ma'ruf. Dalam bahasa orang tua dulu di Jawa Barat, kurung dan kuringnya, baju ini kurung, kulit ini kurung, manusia itu punya kurung, tetapi di dalam kurung ada kuring, nafsnya mesti terawat, nafsul insaniyah. Yang ketiga, tumbuhkan pada anak-anak kita tanhauna anil munkar, liberasi, mental membebaskan manusia dari segala belenggu setan dan segala godaannya. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam Al-Qur'an, surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kalau anak-anak kita berani meninggalkan salat, maka dia akan diperbudak dengan hawa nafsunya. Dan keempat, tu'minuna billah, tumbuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bila ibu bapak ke Jati Asih, mudiklah ke At-Taqwa. Bila bangsa kita ingin rapih, didiklah anak-anak kita dengan agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata atas nasihatnya yang sangat luar biasa sekali. Ada istilah kurung dan kuring tadi ya. Masya Allah. Kurung dan kuring. Mungkin ini adalah kritik bagi kita. Selama ini kita lebih mengurusi tentang kurung baju kita, tapi jarang mengurusi kuring yang ada di dalam diri kita. Anak sesungguhnya adalah cerminan dari orang tua. Memang benar ketika kita dianugerahkan anak pertama kali pasti bahagia. Padahal ternyata itu adalah urusan yang sangat rumit. Bagaimanakah kita melahirkan anak-anak kita yang tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Ada istilah parenting yang barangkali adalah bahasa yang sangat modern saat ini. Bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan rambu-rambu dalam mendidik anak sehingga terlahir anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah Ustazah kita yang akan menyampaikan dalam segmentasi berikutnya tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.